rendang itu udah jadi identitas gitu. Jadi mau ke bulan pun kita bawa rendang, orang di sana akan tahu gitu. Wah, ini dari Padang pasti, dari Minangkabau pasti gitu kan. Randang telah mendunia sebagai salah satu makanan terlezat. Bagi orang Indonesia, tidak lengkap rasanya saat berkunjung ke ranah Minang atau ke rumah makan Padang jika tidak mencicipi randang. Randang memiliki berbagai macam varian. Mulai dari randang daging, adalah jenis randang yang sangat populer hingga ke mancanegara, terbuat dari daging sapi pilihan dan untuk acara tertentu menggunakan daging kerbau. Randang rabu atau randang paru terbuat dari paru-paru sapi yang terbagi dalam dua varian, yaitu randang rabu basah yang berminyak dan juga randang rabu kering. Randang balui. Cara pengolahan randang balui atau belut ini adalah belut dibakar terlebih dahulu di atas arang kelapa, lalu dilumuri jeruk nipis, garam, dan bawang putih. Kemudian digoreng hingga dagingnya empuk. Setelah itu baru dicampurkan dengan bumbu olahan randang. Randang jaryang. Randang jaryang atau jengkol berasal dari Bukit Tinggi. Randang jaryang ini juga melalui proses yang sangat panjang. Jengkol direndam 1 hari sebelum dimasak, kemudian digoreng dan direndam lagi ke dalam air selama setengah jam. Kemudian jengkolnya dipipihkan. Racikan bumbu randang memang memenuhi selera lidah kita. Akan tetapi, randang bukan saja soal kenikmatan, namun juga soal kebudayaan Minangkabau, karena randang memiliki makna filosofis. Kalau mengenal rendang sih dari kecil sudah mengenal masakan rendang. Awalnya cuma bantu-bantu mama. Habis itu bisa aja. Yang diperhatikan sih kayak daging tuh yang harus yang bagus gitu, harus yang benar-benar daging pilihan. Terus bumbu kayak kelapa, terus bumbu-bumbu rempah nantinya. Dan prosesnya kayaknya mungkin dari segi api memasaknya kan tergantung banyak daging rendang. Kayak misalnya 1 kilo mungkin bisa 2 jam. Kalau misalnya 5 kilo itu makan waktu lama, bisa 5 jam atau 6 jam. Rendang sih merupakan suatu makanan tradisional Minang yang udah mendunia ya. Setiap perayaan acara di Minang pasti ada rendang. Bagi perantau memang rendang banyak dirindukan lah bagi perantau, karena kalau makan rendang pasti ingat pulang kampung ke Minang.
dalam kehidupan sehari-hari randang dimasak oleh perempuan. Akan tetapi, dalam ritual dan perayaan besar tertentu, randang akan dimasak secara gotong royong oleh kaum laki-laki. Hal ini menjadi simbol bahwa adanya pembagian peran bagi perempuan untuk tinggal di rumah, sedangkan laki-laki pergi merantau. Jadi kalau kita lihat kuliner itu kan biasanya ada di mana-mana ya. Yang namanya kuliner apa sih gitu? Biasanya buat kebutuhan orang ketika lapar gitu kan. Orang cari makanan apa saja. Tapi sebetulnya makanan itu adalah kebudayaan. Maka dia terkait dengan kepercayaan-kepercayaan, pantangan-pantangan makan, organisasi sosial, acara-acara adat dan sebagainya. Nah, sehingga pada akhirnya makanan itu juga sebagai pembentuk identitas pada masyarakatnya gitu. Nah, coba sekarang kita lihat mengapa ada satu suku bangsa yang tidak memakan makanan tertentu, tapi pada suku bangsa lain itu merupakan makanan yang sangat lezat. Nah, misalnya bekicot. Orang Minangkabau nggak mau, walaupun lapar dikasih bekicot, ini bukan makanan kita, bukan makanan kami, begitu kan? Nah, tapi pada masyarakat lain itu nikmat sekali gitu, mau di sup, mau digoreng, segala macam. Nah, itu buktinya bahwa makanan itu sebetulnya dia tumbuh dan berakar dalam satu kebudayaan. Kalau dari literatur yang saya baca, rendang itu dulu dibuat ketika orang Minangkabau itu senang sekali merantau, kan? Merantau dan mereka pada masa itu belum ada teknologi transportasi, lalu pergi merantau dengan berjalan kaki dalam waktu yang sangat lama gitu. Nah, sehingga mereka membutuhkan makanan selama dalam perjalanan. Nah, itulah asal mulanya rendang itu. Itu menurut beberapa literatur yang saya baca. Nah, namun sekarang itu sudah banyak sekali modifikasi gitu kan. Nah, modifikasi juga tergantung kebudayaan dan dukungan lingkungan alam masing-masing. Jadi misalnya ada orang Minangkabau pada nagari Minangkabau yang ada di Batu Sangkar, itu mereka suka sekali mengumpulkan belut di sawah, dan sawah-sawah mereka memang banyak sekali belutnya, sehingga mereka membuat belut rendang gitu. Nah, di Pariaman juga belum pernah dengar kan ada rendang dari ikan. Nah, karena wilayah pesisir kelebihan ikan, maka ikan juga dibuat menjadi rendang gitu. Kalau saya baca tulisan-tulisan, lagi-lagi tulisan-tulisan yang dulu-dulu itu, sepertinya memang rendang itu bumbunya itu akulturasi dari orang India yang datang ke Padang melalui jalur perdagangan gitu. Jadi akulturasi ini mungkin bisa terjadi di mana saja ya. Sama saja misalnya seperti tradisi mie di orang Cina, di negara Cina. Lalu kemudian mie-nya dibawa oleh Marco Polo ke Italia. Orang Italia membuatkan pastanya gitu, berbagai macam pasta, dan sampai saat ini spaghetti itu diklaim menjadi makanan khas Italia gitu. Padahal mie-nya itu dibawa oleh Marco Polo dulu dari Cina. Nah, seperti itu. Jadi memang akulturasi itu ada di mana-mana. Ini rendang itu kan asal katanya dari marandang gitu ya. Marandang itu artinya lambat. Jadi proses yang lambat gitu. Jadi sebetulnya
rendang itu bukan jenis makanan tapi proses, lebih kepada proses sebetulnya gitu. Kenapa dibilang lambat? Karena memang prosesnya butuh kesabaran, gitu kan? Butuh kesabaran, kemudian ngaduknya lama gitu. Perpaduan bumbu-bumbunya juga sangat kompleks gitu kan. Sehingga dia ya disebutnya rendang pada orang dulu. Kalau baca bukunya Nafis itu dulu konon katanya orang Minang kalau barale itu kalau baralenya gadang, dikategorikan dalam barale gadang itu harus ada rendangnya gitu. Tapi kalau misalnya daging, ini rendang daging ya dalam konteks daging. Nah kemudian kalau orang bikin rendang isinya jengkol, kemudian isinya nangka, nah, itu biasanya sudah di bawah menengah atau barale kecil gitu. Jadi ada pengklasifikasian strata lah gitu ya. Walaupun tidak bisa juga diklaim itu orang kaya, tapi jenis baralenya itu ada tingkatannya. Kalau barale gadang itu umumnya menyajikan rendang yang daging gitu. Apapun jenis baralenya di Minangkabau sekarang, apakah barale pernikahan, apakah barale Batagak Penghulu, biasanya rendang masih ada, tradisi rendang masih ada. Pada acara-acara tertentu itu bukan lagi dikatakan kurang lengkap ya, tapi indak baadai. Nah, jadi walaupun sanksi sosialnya yang ekstrim nggak ada, tetapi gini, jadi omongan orang gitu. Masa barale itu ndak do randang, dia ndak badai bana. Nah, apalagi kalau rendang itu dalam satu wilayah jadi jamba dia. Jadi makanan kepalo jamba gitu. Nah, itu kan makanan-makanan yang khusus diperuntukkan untuk orang-orang tertentu, misalnya datu gitu. Nah, kalau itu ndak ada, ditukar sama gulai jengkol misalnya, itu ndak badai. Jadi kalau seperti di kampung saya itu ada namanya orang salapan kalau untuk memasak. Jadi ada dapur khusus yang dibuatkan, itu tempat memasak dapur bagi satu acara itu. Tapi kenapa laki-laki? Karena rendang itu lama ya masaknya gitu. Apalagi kalau misalnya dimasak pakai tungku, itu ngaduknya tuh kan pakai sendok yang panjang dan itu lama. Jadi saya pikir hanya itu yang menyebabkan kenapa rendang dalam porsi banyak itu laki-laki yang mengerjakan. Nah, itulah sebabnya dulu kenapa ketika orang Barale itu ada dapur, kemudian semua yang muda-muda ikut hadir di sana, lalu membantu yang macam-macam, ikut serta pokoknya berperan. Secara tidak langsung itu kan proses enkulturasi, proses pembudayaan gitu. Nah, itulah sebabnya anak-anak muda juga belajar dan diajarkan pada saat itu memasak rendang. Di Batu Sangkar ketika mau merendang belut yang di Nagari Minangkabau itu nyari bumbu-bumbunya langsung ke kebun pakai gantang gitu loh. Jadi segantang itu untuk sekilo belut gitu. Penuh itu daun-daunan semua. Segar gitu, dipetik langsung dari halaman, dari kebunnya gitu. Rumah makan Minangkabau itu ada di mana-mana kan. Itu kan membuat memori orang Minang itu selalu ikut kemana-mana gitu. Jadi para perantau juga, mereka merantau tapi biasanya mendirikan rumah makan
di tempat rantau. Nah, sehingga memori akan makanan Minang itu nggak akan hilang gitu. Nah, itulah makanya saya suka sebut rendang itu udah jadi identitas gitu. Jadi mau ke bulan pun kita bawa rendang, orang di sana akan tahu gitu. Wah, ini dari Padang pasti, dari Minangkabau pasti gitu kan. Nah, itu. Daging melambangkan niniak mama dan bundo kandung, di mana mereka akan memberikan kemakmuran pada anak pisang dan kemenakan. Kelapa melambangkan kaum intelektual atau yang dalam bahasa Minang disebut cadiak pandai, di mana mereka merekatkan kebersamaan kelompok maupun individu. Cabe atau dalam bahasa Minang disebut dengan lado melambangkan alim ulama yang tegas dan pedas dalam mengajarkan agama. Bumbu melambangkan setiap individu, di mana masing-masing individu memiliki peran sendiri. Peran tersebut untuk memajukan hidup berkelompok dan unsur terpenting dalam hidup bermasyarakat di ranah Minang. Rendang bukan sekedar masakan bagi orang Minangkabau, akan tetapi memiliki peran penting yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang dan memiliki nilai-nilai luhur serta menjadi identitas masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, rendang harus terus dilestarikan pada generasi selanjutnya.